Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa WLC Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita seharusnya menghias bulan Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan Ramadan tidak hanya mengajarkan kita untuk berdisiplin dalam beribadah puasa, tetapi ada beberapa ibadah yang lain yang bisa kita jadikan penghias dari bulan Ramadan kita. Yang pertama tentunya adalah sholatul tarawih. Sholat tarawih atau qiyam Ramadan adalah sebuah anjuran, sebuah tuntunan di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para pemirsa, dengan lafaz yang sama, dengan perintah berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang mau untuk qiyam Ramadan, mau untuk mendirikan sholat tarawih, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, yang terpenting dari sholat tarawih kita adalah bagaimana kualitas kita. Dan sudah tidak saatnya lagi kita memperdebatkan tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Karena jika kita sholat tarawih 11 rakaat, 8 tarawih dan dilanjutkan dengan 3 witir, maka sejatinya kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita sholat 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir, maka kita juga mengamalkan sunnah para sahabat. Bahkan kemudian para sahabat ada yang mengerjakan sholat tarawih sampai 36 rakaat karena berharap fadilah, keutamaan. Ma'asyiral muslimin, ini adalah yang pertama. Kita berharap betul-betul Ramadan kita penuh dengan hiasan-hiasan berlimpah pahala dan fadilah. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat tarawih. Tentu berbeda orang yang berpuasa Ramadan malamnya mengerjakan sholat tarawih dan mereka yang abai dengan sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia. Yang kedua, kita hias bulan Ramadan kita dengan tilawah dan tadarus Al-Quran. Kita semua tahu bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana kita kemudian berharap banyak keberkahan darinya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa malaikat Jibril setiap malam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Di mana kemudian malaikat Jibril mudarasah Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah bayinat, keterangan-keterangan, dan Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Al-Quran adalah merupakan hujjah bagi kita insya Allah nanti di hari akhir. Maka marilah ma'asyiral muslimin, kita hias Ramadan kita dengan memperbanyak membuka kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membacanya. Syukur alhamdulillah kalau kemudian kita mampu menelaah
memahami artinya, kemudian mampu mengamalkannya. Karena insya Allah dengan Al-Quran ini hidup kita akan menjadi mulia. Ma'asyiral muslimin, marilah kita canangkan target masing-masing dari kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Baik itu target individu atau kemudian target secara jama'ian bersama-sama dengan komunitas majelis ta'lim, dengan komunitas takmir masjid ataupun takmir mushola. Kesemuanya insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, kemudian yang ketiga, kita hias Ramadan kita dengan memperbanyak bersedekah, di mana Rasulullah SAW dikatakan dalam sebuah hadis, beliau adalah ajwadun nas, manusia yang paling derma. Wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan sifat derma Rasulullah SAW itu mencapai puncaknya di bulan Ramadan. Maka sungguh merupakan sebuah kenikmatan tersendiri jika kita mampu berbagi, bersedekah di bulan yang suci ini. Rasulullah SAW juga memberikan gambaran bahwa kita diminta untuk menjaga diri kita dari panasnya api neraka walaupun dengan secuil kurma. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kepada Allah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Fa illam tastati', kata Rasulullah, jika engkau tidak mampu, fa bi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan kata-kata, dengan ucapan yang baik. Ma'asyiral muslimin, apabila Ramadan kita kemudian kita hias juga dengan banyak bersedekah, apalagi kemudian kita sempurnakan dengan memberi makan bagi orang yang kemudian berpuasa, bersedekah orang ketika berbuka puasa, insya Allah kita akan mendapatkan pahala orang yang kita beri sedekah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, tentu kita mencoba untuk menghias Ramadan kita dengan i'tikaf. I'tikaf sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, adalah usaha kita berdiam diri di masjid dalam rangka ta'abudan lillahi ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal-amal soleh. Terkhusus di Ramadan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, menceritakan dalam sebuah hadis bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah kemudian mewafatkan beliau. Summa atakafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian keluarga beliau juga beriktikaf setelah Rasulullah SAW. Apa hikmah yang bisa kita ambil, ma'asyiral muslimin, dengan beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan? Maka insya Allah ini adalah usaha ikhtiar kita di dalam menjemput Lailatul Qadar, di mana Rasulullah juga menyatakan taharrau Lailatul Qadar fil asril awakhir wa fil witr, dalam sebuah riwayat yang lain. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, kita hias Ramadan kita jika kemudian Allah SWT memberikan kelapangan rizki dengan umrah di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah mensejajarkan pahala umrah di bulan Ramadan dengan pahala haji. Umratun fi Ramadan ta'tilu hajjatan aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.